Jalan ke pasar beli daun salam. Biasanya kalau ada yang pantun, ada yang nyautin cakep gitu Bu. Ulangi Bu ya. Pergi ke pasar beli daun salam. Jangan ditaruh di atas papan. Dari sambutan jawaban salam kelihatan banyak yang belum sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang ikhlas jawab salam rizkinya barokah. Yang punya kebun hasil panennya melimpah ruah. Anak turunnya dijadikan anak turun yang solih dan solihah. Yang jomblo-jomblo mudah-mudahan cepat nikah. Kok bilang amin? Jomblo apa Bu? Dan yang sudah nikah mudah-mudahan istrinya nambah. Sama no Pak? Setuju enggak Pak? Maksudnya istrinya nambah baik, nambah taat beribadah, nambah solihah, sehingga nanti bisa diajak ziarah ke Mekah Madinah. Amin Allahumma. Jadi bukan nambah jumlah Bu, tapi nambah solih. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu yang di belakang tadi Pak, lanak lempar kursi Pak. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi aina maqadal ghafilin wa nafa'a bitadhkiratil mu'minin. Falam yastaghiru fid dunya wahdahu bal jama'u bainad dunya wad din wa 'arafu ma li rabbih minal haqqi faqama qiyamas sadiqin. Ahmaduhu hamdal hamidin, asta'inuhu wa astaghfiruhu fa huwa ni'mal maula wa ni'mal mu'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyul mustafal amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bil ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin aizatal kiram, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh yang sama-sama kita harapkan barokah doa serta barokah ilmunya. Al-akhos yang sama-sama kita takdimi, al-mukarram wal muhtaram, al-ustadz Ben Cik Dola yang tadi mengawali acara kita dengan mengirim Fatihah. Fatihah itu pembuka, disebut juga sebagai Ummul Quran, induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran, karena Al-Quran yang sangat tebal, yang terdiri dari jutaan kata, itu terangkum di dalam surat yang disebut dengan Al-Fatihah. Oleh sebab itu Al-Fatihah ini obat dari segala obat, baik obat dohir maupun obat batin. Dijadikan sebagai pembuka acara dengan harapan acara yang berlangsung ini menjadi acara yang penuh barakah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-akhos al-mukarram wal muhtaram Ustadz Saiful Bari yang Masya Allah tadi suaranya sangat merdu membacakan ayat Al-Quran Pak. Nah, itu baru belajar 10 menit sama saya, baik Pak lah Pak, sebab itu bagusnya Pak.
Ini ngaku-ngaku Ustaz. Memang luar biasa beliau nih suaranya. Ya 11-12 lah Pak sama saya. Al-Akhos, keluarga besar dari Pondok Pesantren Nahdliyin Kota Prabu Mulih yang ada di Desa Muara Sungai, Kecamatan Cambai. Di situ ada pondok pesantren Pak Bu. Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama. Kalau bapak-bapak tahu SPBU Cambai, itu seberangnya ada jalan nyebrang rel sepur kurang lebih 2,5 kilometer. Pas apa kurang Ustadz? Pas lah aku ukur nian sama itu Pak. Kurang lebih 2,5 kilometer itu pas pangkal Desa Muara Sungai. Tengok ke kiri sebelum sungai itu ada gapura Pondok Pesantren Nahdliyin. Nah ini santri-santrinya ini santri-santri yang ya ada yang kucel-kucel. Mandi belum? Belum ya? Sudah. Wah ini insya Allah ini akan jadi penerus para ulama di Kota Prabu Mulih. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Akhos, para dewan guru Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Kota Prabu Mulih, ada kepala sekolah MA, kepala sekolah MTS yang hadir pada kesempatan kali ini, Ustadz Muhammad Rajif Akbar, kemudian juga ada Ustadz Muhammad Lutfi, ada Ustadz Eja, ada Ustadz Muhammad Fatoni, ada Ustadz Dani, dan para dewan guru yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu asma karinya, termasuk Sohibul Bait putri Bapak Feriansah ini, Tara ini juga mengajar di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan Tara mendapatkan keberkahan dari apa yang Tara ajarkan kepada anak-anak di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Akhos, keluarga besar Bapak Feriansah yang pagi ini menjadi sahibul wasilah, menjadi wasilah, menjadi perantara kita berkumpul di tempat ini. Itu wasilahnya adalah Bapak Feriansah sekeluarga besar. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Feriansah sekeluarga besarnya selalu Allah berikan kesehatan. Amin Allahumma amin Allahumma. Bapak Feriansah sekeluarga besarnya selalu Allah berikan kemudahan di dalam hajat-hajatnya. Amin Allahumma. Dan usaha beliau tadi jahit Pak ya, penjahit. Jangan salah Bu, penjahit, jangan diganti jadi A, penjahat. Penjahit di mana Pak Peri? Buka. Oh, mereknya apa Pak Peri? Robita. Oh, punya Pak Peri. Tahu gitu kemarin kita bikin seragam NU tempat Tara bae, tempat Pak Peri bae. Tara ndak ngomong. Iyo, salahin Tara bae Pak Peri. Kemarin kita nih bikin seragam NU. Ndak taunya ada dari keluarga dewe, dewe buka penjahit. Bapak Ibu rahimakumullah, acara pagi hari ini Bapak MC tadi mewakili dari keluarga besar Bapak Feriansah mengatakan tasyakuran menempati rumah. Jadi Pak Bu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan segala sesuatu kepada hambanya, itu Allah tidak meminta kembali apa yang sudah Allah berikan kepada hambanya. Jadi ketika Bapak Ibu dinjok rumah, Allah tidak minta tolong nanti kembalikan lagi ya rumah itu. Allah tidak minta. Ketika Allah memberikan rezeki berupa duit, Allah tidak minta lagi tolong nanti duitnya dikembalikan lagi, syukur-syukur tambah yang tadi 10 juta dari 12 juta. Itu rentenir bukan Allah. Allah tidak minta. Apapun yang Allah berikan kepada kita, Allah tidak memintanya kembali.
yang Allah minta dari hambanya. Ketika Allah memberikan kenikmatan, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan sesuatu kepada hambanya, Allah cuma meminta kepada hambanya untuk satu, disyukuri. Itu permintaan Allah, Bu. Cuman minta disyukuri saja apa yang Allah telah berikan. Allah tidak minta itu dikembalikan lagi. Duit yang saat ini di kantong bapak-bapak, di dompet ibu-ibu, Allah tidak minta lagi itu duitnya. Rumah yang sekarang kita huni, rumah yang mampu kita bangun, tidak kemudian Allah minta lagi itu rumahnya. Tapi Allah cuma meminta ketika kita diberikan segala sesuatu, satu, yaitu disyukuri. Makanya diawali tadi oleh Bapak MC sudah dibacakan ayatnya, oleh Pak Ustadz Saiful Bari juga sudah dibacakan ayatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Ayo lanjutannya apa? Nah gitu, masa santri ndak pacak lanjutin. Inna adabi lasyadid. Seakan-akan Pak ini ayat ingin mengatakan, memberi nasihat, nanti di akhirat bakal ada orang yang terjerumus ke dalam kobaran api neraka karena hartanya. Nanti di akhirat juga tidak sedikit orang yang selamat dari kobaran api neraka, ditempatkan di surga juga karena hartanya. Nanti banyak orang di akhirat itu terjerumus ke dalam kobaran api neraka karena jabatannya. Juga tidak sedikit nanti yang selamat di akhirat juga karena jabatannya. Tidak banyak, nanti banyak orang yang terjerumus ke dalam kobaran api neraka karena keluarganya, karena anaknya, karena istrinya, karena suaminya. Tapi nanti juga di akhirat banyak yang selamat dari kobaran api neraka juga karena anaknya, karena bininya, karena suaminya. Kenapa ada yang selamat, ada yang tidak? La in syakartum, kalau orang itu bersyukur. Yang selamat itu ketika Allah berikan rumah, dia syukuri. Allah berikan harta, dia syukuri. Allah berikan apapun yang kita miliki, kita syukuri. Itulah orang-orang yang selamat. Tapi yang tidak selamat, yang tidak mampu untuk bersyukur, inna adabi lasyadid, kata Allah, akan diadab dengan adab yang pedih. Ini lasyadid pakai lam taukid, jangan dipanjangkan bacanya, Bu ya. Kalau ngaji tadarusan jangan dipanjangkan lamnya. Kadang ada yang dipanjangkan, inna adabi lasyadid. Kalau lamnya panjang artinya tidak pedih. Kalau lamnya pendek, lam taukid penguat, berarti benar-benar pedih. Yakinlah adab Allah bagi orang yang tidak bersyukur diberikan nikmat, mesti diadab oleh Allah dengan adab yang luar biasa, adab yang pedih. Lalu yang jadi pertanyaan, cak manonian kita ini nak bersyukur di hadapan Allah dengan harta, dengan keluarga, dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kata ulama, hakikatus syukri sarfun ni'am li ta'atillah. Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Kata para ulama, hakikatus syukri sarfun ni'am li ta'atillah. Hakikatnya bersyukur di hadapan Allah, mempergunakan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah yang memberi nikmat tersebut. Itulah hakikatnya syukur. Ketika kita diberikan jabatan, kita mensyukuri jabatan tersebut, ya gunakan jabatan tersebut untuk mendekatkan, bertakwa, beribadah kepada Allah. Itu cara bersyukur. Ketika kita diberikan harta, ya kita gunakan harta yang Allah titipkan kepada kita untuk mendekatkan, beribadah kepada Allah yang memberi harta. Ketika kita punya anak, Allah titipkan anak, maka kita didik anak kita sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikatnya syukur di hadapan Allah, mempergunakan segala sesuatu yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kepada yang memberi nikmat.
Yang ngasih nikmat siapa, Bu? Yang ngasih nikmat siapa, Bu? Allah. Lah kata ulama, kata Imam Ali Al-Jurjani. Bapak-bapak kenal sama Imam Ali Al-Jurjani, Pak? Pak, kenal sama Imam Ali Al-Jurjani, Pak? Nah, kalau kenalan di mana lah ini? Kata Imam Ali Al-Jurjani, yang namanya pemberian Allah itu adalah rizki. Kata beliau, rizki itu ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Rizki itu ada yang kasat mata, ada yang tidak kasat mata. Itu adalah rizki dari Allah, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Itu rizki. Yang terlihat, contohnya rumah kelihatan atau enggak, Bu? Kelihatan. Mobil kelihatan, motor kelihatan, suami kelihatan, duit. Wah, lebih keras duitnya daripada suaminya. Suami ini kelihatannya agak samar-samar, Ustaz. Begitu duit keras nian kelihatannya. Jadi yang penting itu duitnya, suami tidak kelihatan tidak masalah. Yang penting duitnya kelihatan, suami tidak kelihatan tidak masalah. Betul Anda, Bu? Betul pula ibu-ibu nih. Suami di sampingnya masih jawab betul. Bapak Ibu rahimakumullah, itu rezeki yang terlihat. Yang terlihat itulah yang mudah disyukuri. Kita punya rumah, mudah ngucapin alhamdulillah. Kita dapat duit banyak dikasih suami, ini mah gaji tahun ini, gaji bulan ini mah pensiunan kita, duit kelihatan, mudah itu disyukuri. Alhamdulillah, pacak beli kendaraan baru, terlihat kendaraan, mudah ngucapin alhamdulillah, mudah disyukuri. Tapi yang tidak mudah disyukuri adalah rezeki yang tidak terlihat. Apa Ustaz? Rizki yang tidak terlihat. Contohnya kesehatan. Kesehatan kelihatan atau tidak, Bu? Sehat itu bisa digenggam atau tidak? Tidak bisa. Sehat itu bisa dilihat apa tidak? Tidak bisa. Sehat ini jarang kita syukuri. Jarang kemudian kita ketika kita bangun dari tidur tadi pagi benar-benar dalam hati kita mensyukuri, alhamdulillah ya Allah, mata aku masih bisa untuk melihat. Alhamdulillah ya Allah, mulut aku masih bisa ngunyah, makanya dari tadi ngunyah terus gak berhenti-berhenti. Alhamdulillah ya Allah, alis aku masih dua, gak hilang satu. Kalau hilang satu, Bu, urung ibu datang kondangan. Iya nak Ustaz? Oh, bapak-bapak ini paling sebel kalau nungguin istrinya bikin alis. Pacak 2 jam itu. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, yang susah untuk disyukuri adalah yang tidak terlihat. Kesehatan baru kita syukuri, betapa tahu nikmatnya sehat luar biasa kalau kita sudah sakit. Kalau belum sakit susah kita mensyukuri sehat, tapi kalau sudah sakit baru tahu, oh ya Allah, kapanlah sembuh. Tidak sembuh-sembuh, sakit terus, lah minum obat ini itulah, berobat ke sana ke sini, lah resep numpuk, ditebus tidak selesai-selesai sakitnya, kapanlah ini. Baru kita tahu betapa nikmat luar biasanya sehat itu kalau kita sudah dalam keadaan sakit. Tapi kalau masih sehat, udah jarang, kita jarang untuk mensyukuri nikmat sehat tersebut. Belum penyakit yang lain yang mengharuskan kita ini terbaring lemah, diranjang di rumah sakit yang harus pakai infus, bahkan ada yang pakai oksigen. Baru kita sadari betapa luar biasanya nikmat sehat kalau kesehatan sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mudah-mudahan yang hadir di tempat ini semuanya, terkhusus Bapak Feryansah sekeluarga besarnya, selalu Allah berikan kesehatan afiatan, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu syukur. Nah, sekarang rumah
nempatin rumah baru, nempatin rumah yang tadinya belum dibangun, bangun rumah di atas tanah kosong yang tadinya belum ditempatin. Setelah terbangun masih kosong mau ditempatin. Itu kalau di dalam kaidah Islam namanya walimatul waqiroh. Nempatin tempat baru itu walimatul waqiroh. Bapak-bapak nempatin rumah, syukurannya namanya walimatul waqiroh. Ibu-ibu berdagang di ruko, di kios, tadinya kiosnya kosong, tadinya rukonya kosong, diisi itu rukonya, ditempatin itu rukonya, itu namanya walimatul waqiroh. Makanya waqiroh itu artinya yang tadinya kosong diisi, rumah tadinya kosong diisi, ruko tadinya kosong diisi, tempat yang tadinya kosong diisi, itu waqiroh. Makanya ibu-ibu kalau sampai rumah nanti buka lemari baju kok kosong, minta walimatul waqiroh sama suami. Pak, kita ini nak walimahan. Oh, apa dia walimah apa dia? Nih, lemari baju lah kosong. Aku nak minta walimatul waqiroh diisi itu. Nah, artinya minta dibeliin baju baru. Ibu-ibu kan mah itu majelis taklim baik seragamnya ganti-ganti setiap pertemuannya Bu ya. Berapa Bu itu? Setiap majelis taklim tuh, udah banyak. Apalagi musim kampanye kemarin dapat seragam baru terus itu. Yang sedih itu yang bapak-bapak, kondangan batik itulah nggak pernah ganti-ganti. Baju itulah, celana itulah, nggak pernah ganti-ganti. Kalau bininya, kalau ibu-ibu gonta-ganti, bahkan Pak ya, sampai bingung kita ini, istri kita ini bingung milih baju yang mana mau dipakai. Itu bini kita mah itu milih baju mana, saking banyaknya baju itu di lemari. Lah kalau suami bingung baju mana yang pacar dipakai, nah ganti lagi baju inilah. Ini luar biasanya ibu-ibu tuh, tiba-tiba ada orderan apa, tukang paket datang, baju baru online. Bapak-bapak tidak pernah online mah itu ya Pak ya. Nah nasib bapak-bapak umumah itu Pak. Makanya kebanyakan yang lebih gemuk itu istri daripada suami. Suami itu biasanya kurus-kurus. Yang mudah gemuk itu istrinya. Ibu-ibu itu pikirannya tenang. Bapak-bapak nih lah kena omel macam-macam. Masya Allah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, walimatul waqiroh bentuk syukur karena diberikan oleh Allah nikmat bisa berteduh di rumah yang dia tempati, diisi itu Pak Feriansa, diisi rumah yang tadinya kosong. Maka baginda Rasul mengajarkan kalau kita nempatin rumah, kalau kita nempatin tempat tinggal, itu di dalam Islam diajarkan langsung oleh baginda Rasul. Apa kata baginda Rasul? La taj'al buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Mak mano nian Ustadz artinya itu, cak mano maksudnya itu? Artinya Pak, orang yang ada di kuburan lah ndak baca lagi sholat, orang di kuburan ndak baca lagi ibadah, orang mendikubur lah anda baca lagi baca Al-Quran. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan, gak ada orang sholat di dalamnya, gak ada orang ibadah di dalamnya, gak ada orang baca Al-Quran di dalamnya. Karena orang penghuni kuburan gak baca lagi sholat, gak baca lagi baca Al-Quran, gak baca lagi ibadah. Maka kata baginda Rasulullah, taj'al buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan yang gak ada orang ibadah di dalamnya, gak ada yang sholat, gak ada yang baca Al-Quran, gak ada yang ngaji. Makanya inilah nasihat kita semua, termasuk saya, Pak Feriansa, Tara, ketika Allah berikan rizki menempati rumah, kata baginda Rasul, inna syaitana, sesungguhnya setan Pak Ferry, sesungguhnya setan Tara, yang firu minal baiti,
akan pergi terbirit-birit. Alladzi tukrahu fihi suratul Baqarah, pergi terbirit-birit dari rumah, tidak betah tinggal di rumah jika rumah tersebut dibacakan Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Makanya tadi Pak Samsul Bari yang dibaca adalah ujung surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, dan seterusnya. Nah, tadi kenapa? Karena ngambil barokahnya Al-Baqarah, kita sedang syukuran rumah, maka itulah sunnahnya dibacakan surat Al-Baqarah. Nanti Tara agar rumahnya adem, agar rumahnya terasa nyaman, khatamkan membaca surat Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai ayat 286, khatamkan itu. Ini baginda Rasul langsung yang mengajarkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba diingat-ingat, semenjak nempatin tempat baru, rumah yang sekarang ditempatin, kira-kira kita inilah khatam belum Al-Baqarah di rumah itu? Kira-kira rumah kita sudah dibacakan Al-Baqarah belum? Jangan-jangan selama ini rumah kita ini kayak pengap, kayak panas, kayak tidak betah ditinggalin, kayak uring-uringan terus, masalah kecil jadi besar, yang bukan masalah jadi masalah. Boleh jadi mungkin rumah kita belum dibacakan surat Al-Baqarah, yang tidak masalah jadi masalah, masalah kecil dari membesar, yang tadinya adem jadi uring-uringan, yang tadinya tentram jadi masalah semuanya. Maka bacakan itu surat Al-Baqarah. Hai Ustadz, banyak nian itu sampai 280-an. Tak bisa Ustadz, boleh dicicil Pak Bu. Sekarang 10 ayat, besok 10 ayat, terus sampai khatam, boleh dicicil. Tapi dibaca nian sama yang menghuni rumah, yang nempatin rumah dibaca nian itu. Jangan yang nyuruh baca HP. Iya, sekarang kan yang suruh baca HP, wongnya tidur. HP dinyalain, MP3 dikerasin, wongnya tidur, nyapu. Wah, yang baca wong yang tinggal Pak Bu. Jangan HP suruh baca itu. Sekarang modelnya HP kerasnya, wongnya nggak tahu kemana. Nah, yang baca itu wongnya, yang baca orang yang ninggalin tempat tersebut. Ya Tara ya, mana Tara nih? Mana Bu Tara Bu? Iya, ini Tara. Nah, nih guru, salah satu guru di Pondok NU, masih gadis. Iya ya, aku promosiin ini Tara. Kalau bapak-bapak ada anak bujang pinter ngaji, ini lagi nungguin. Nah, nanti bacakan Al-Baqarah Tara di sini, hatamkan Al-Baqarah biar adem rumahnya, biar barokah, masalahnya semakin berangsur-angsur hilang, masalah kecil hilang, yang besar mengecil. Tuh ya Tara ya. Saya doakan dapat suami laki-laki nanti Tara. Ya, makan ya. Barakallah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi itu sedikit saja kata kiai kami yang terakhir. Saya ini di Prabu Mulih 2014, tempat tinggal di Prabu Mulih. Saya buka usaha. Dulu awal buka usaha, kata orang itu tempat yang saya tempatin itu orang-orang tidak mau nengok ke situ Bu. Ini real, ini nyata. Katanya tempat yang saya tempatin itu terhijab, tertutup. Jadi kalau buka usaha di situ, wong ndak galak noleh ke situ, wong ndak lihat usaha saya. Itu kata orang-orang mah itu. Saya pertama ndak percaya. Tapi lama kelamaan banyak orang itu kemudian cari alamat saya ndak ketemu, padahal sudah di depan. Dan ini nyata. Dan ini perkara yang muskil, yang tidak masuk akal. Orang Islam harus percaya, yakin dengan perkara-perkara yang gaib. Saya dulu tidak percaya kalau tempat yang saya tempatin ini seperti itu. Pertama tidak percaya.
Tapi begitu buka usaha, orang banyak tanya alamat, kok kolar kilir di depan tempat usaha saya, tidak pernah ketemu, tidak ada yang lihat. Nah, saya ceritalah sama kiai kami di pondok, saya ceritalah telepon kiai kami di pondok pesantren Kiai Abdullah Maksum Al-Hafidh, Pondok Aritwan, Wonosobo, Jawa Tengah. Kemudian beliau ngasih amalan, mudah itu, yang nggak berat-berat, dibacakan. Yang pertama dibuka dengan Al-Fatihah, kemudian baca kulhu 3 kali, falak sekali, anas sekali, kemudian ditiupkan di air, kemudian air itu untuk nyiram depan rumah setiap hari. Tuh, yaitu yang diajarkan oleh kiai kami, yang mudah dan bisa diamalkan semua orang, karena semuanya hafal Al-Fatihah. Ya dah Bu, Ibu hafal Al-Fatihah, kul huwallahu ahad, hafal nian Bu ya. Kalau kul huwallahu ahad, kapan sholat ketemu itu terus. Tidak katanya surat lain ketemu itulah. Al-Falaq hafal, Anas hafal, Al-Fatihah sekali, Qul huwallahu ahad 3 kali, Falak, Anas sekali-sekali, tiupkan ke air 3 kali untuk nyiram depan rumah. Itu yang diajarkan oleh kiai kami yang mudah. Kalau yang susah nanti Ustadz Patoni itu urusannya, ahli ruqyah itu. Nah itu yang mudah, yang bisa diamalkan orang awam pun bisa itu, untuk agar membentengi rumah kita dari perkara-perkara yang tidak masuk akal, yang tidak kasat mata. Percaya tidak percaya, hal seperti itu pasti ada. Nah, maka seperti itu. Kenapa kok Al-Fatihah? Tadi saya jelaskan di awal, Al-Fatihah rangkuman dari Al-Quran. Agungnya Al-Fatihah luar biasa. Kenapa Qul huwallahu ahad Al-Ikhlas 3 kali? Karena orang membaca Qul huwallahu ahad 3 kali itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Oh, kalau mak itu besok kita ini majelis taklim Qul huwai 3 kali balik lah khatam Al-Quran. Bukan mak itu konsepnya Bu. Kenapa Al-Falaq, Anas? Ini adalah 11 ayat di mana Rasulullah dulu pernah terkena santet. Baginda Rasul dulu pernah terkena sihir. Baginda Rasul dulu pernah terkena santet Pak. Seorang Rasul, seorang Nabi pernah kena santet. Yang nyantet itu Labib Al-Asam, Labib Asam itu pernah nyantet Rasulullah. Kemudian simpulnya ditaruh di rambutnya Rasulullah, dibikin simpul, media santet ditaruh di bawah sumur, ditindih dengan batu besar. Itu Rasulullah dulu pernah terkena santet. Ya, santet itu zaman Rasulullah sudah ada, sampai sekarang ya ada. Rasulullah pernah terkena santet. Itulah yang menjadi asbabun nuzulnya Allah menurunkan 11 ayat. 11 ayat itu ya Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq berapa ayat Ustaz? Qul a'udzu birabbil falaq. Terus min syarri ma khalaq, terus wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil, wa min syarri hasidin. 5 ayat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin ilahin, min syarril waswasil alladzi waswisu fi sudurin minal jinnati. 5 tambah 6, 11 ayat. 11 itulah Allah turunkan. Kenapa? Karena dulu Rasulullah terkena santet, simpulnya tidak bisa terurai, simpulnya tidak bisa terbuka. Setelah diturunkan ayat itu, dibacakan 11 ayat itu, simpulnya tercerai-berai, Rasulullah disembuhkan wasilah 11 ayat tersebut. Jadi asbabun nuzulnya, kenapa turun surat Al-Falaq, kenapa turun surat Anas, itu karena dulu baginda Rasul pernah terkena santet. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu baca itu surat Al-Falaq, itu kan inti isinya tentang tukang sihir itu. Ya Ustaz, isinya tentang tukang sihirnya. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, dan kejelekan-kejelekan dari wanita-wanita tukang sihir. Nah itu. Jadi tukang sihir itu memang kebanyakan wanita Bu. Ini jangan tersinggung. Adanya nenek lampir, nggak ada kakek lampir. Nenek lampir. Nyi pelet, nggak ada kiai pelet. Nyi blorong, nggak ada kiai blorong. Itu nenek sihir, nggak ada kakek sihir. Memang dari dulu yang seneng nyihir itu wanita, ibu-ibu. Makanya bapak-bapak ini kesihir terus di rumah Pak ya. Nggak tahu lah, dompetnya kosong, tiba-tiba kosong, kena sihir itu Pak.
Tiba-tiba kok sampai belanja di City Mall nggak sadar, tiba-tiba sudah habis duitnya di City Mall, kena sihir Pak, hati-hati. Baca Al-Falaq sama Anas itu. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi nasihat. Kemudian khususnya Pak Feryansyah, Taras, keluarga besarnya bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Taras sebelum berangkat begawe, sebelum berangkat ngajar, habis sholat subuh, tadarus Al-Quran, baca Al-Baqarah semampunya, sebisanya, sedapatnya. Habis itu baca Al-Fatihah, baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, tiupkan di air yang disediakan di gayung atau ember, sambil nyiram kembang di luar, sambil disiramkan ciprek-ciprek di depan rumah. Insya Allah rumahnya barokah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi waktu doain airnya jangan di teras, di dalam baik. Nanti kalau di teras ada orang lewat yang nggak tahu, ngapa ini ada dukun di sini. Nah itu komat kamit di sini. Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan. Akhiran wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.